Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Masih berada di dalam Babul Masjidi, yaitu bab tentang Masjid. Babul Masajid, yaitu bab tentang masjid-masjid. Hadis yang ke 200 berapa? 210. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida, idza apabila dakhala telah memasuki, ahadukum salah seorang di antara kalian, al masjidah yakni masjid, fala yajlis maka janganlah kalian duduk, hatta sehingga yusolli rakaataini mengerjakan sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bisa difahami atau tidak maksudnya? Saya ulangin lagi ya, kelamaan libur kajian ini begini, jadi nalafnya itu lambat. Dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka janganlah kalian duduk hingga mengerjakan sholat 2 rakaat. Paham? Paham. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita lanjutkan kepada syarahnya. Yang pertama, hadis ini menjadi dalil larangan masuk masjid dan langsung duduk. Jadi ada larangan memasuki masjid langsung duduk. Hendaklah mengerjakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebagai bentuk pemuliaan pada masjid. Jadi kamu kalau masuk ke dalam masjid itu jangan langsung duduk, kerjakan dulu sholat 2 rakaat. Tujuan sholat 2 rakaat itu untuk menghormati masjid. Kenapa kok masjid harus dihormati? Karena rumah Allah. Kamu masuk ke rumahnya pejabat saja kan harus ada etikanya, ada tata caranya. Tidak boleh bensroben, tidak boleh sembarangan masuk ke dalam rumah pejabat. Masuk rumah orang biasa pun juga ada aturannya, ada etikanya. Seperti contoh, mengetuk pintu tidak boleh lebih dari 3 kali. Maksudnya mengucapkan salamnya tidak boleh lebih dari 3 kali. Mengetuk pintu tidak boleh keras-keras. Maksudnya keras-keras itu tak kelabeng locot misalkan, itu tidak boleh. Yang penting berbunyi dan dikira-kira orang itu dengar. Nah, ketika sudah mengucapkan salam 3 kali kok tidak ada jawaban, maka pulang, tidak usah memaksa untuk masuk. Nah, kalau zaman sekarang karena sudah lebih canggih penyesuaian zaman, kalau misalkan salam mikola tak ngeding, nah kamu ambil handphone, miss call 3 kali. Kalau di miss call 3 kali tidak dijawab, ya sudah pulang. Berarti memang mungkin orang tersebut ada uzur, ada hajat, atau sedang tidak ingin dikunjungi. Orang yang masuk ke suatu kaum saja ada salam penghormatan, maka masjid pun demikian adanya. Kan kayak misalkan kita mau masuk ke satu kampung, maka kita harus mengikuti adat istiadat kampung tersebut. Kalau misalkan kamu ke luar negeri, sudah pernah ke luar negeri? Belum pernah, mana esok? Nah, kalau ke luar negeri itu biasanya ada aturan namanya visa. Nah, masing-masing negara itu visanya macam-macam. Ada misalkan di satu negara larangan untuk membawa rokok, itu nggak boleh bawa rokok dari negara kita. Jadi rokok itu harus benar-benar beli di negara tersebut. Atau misalkan ada kewajiban kalau mau ke luar negeri rekeningnya harus punya saldo sekian ratus juta misalkan, baru boleh pergi keluar
negeri. Itu namanya aturan visa. Atau misalkan kalau kamu mau masuk ke negara Arab Saudi, mau masuk ke Mekah dan Madinah, itu juga ada visanya. Apa visanya? Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu masing-masing ada visanya, ada aturannya. Nah, visa untuk masuk masjid adalah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Jadi ke masjid saja ndak sholat sudah tak lebur. Pergi ke masjid ndak sholat itu sudah ndak lebur, ndak bagus. Apalagi kamu di dalam perjalanan berhenti ke masjid, ambu ke masjid cuma numpang pipis, habis itu langsung jalan lagi, itu asli ngelama ke masjid. Itu masuk kategori kurang ajar ke masjid. Jadi tidak boleh. Kalau memang sudah kebelet pipis, tidak ada tempat lain selain toilet masjid, ya sudah, tidak apa-apa, pipis di sana, tapi sholat tahiyatul masjid dulu, sholat sunnah 2 rakaat dulu, baru jalan lagi. Orang masuk saja numpang tidur atau numpang duduk, tidak sholat, itu sudah tidak betul. Apalagi kamu cuma numpang pipis langsung jalan. Jumhur ulama, jumhur itu apa? Jumhur, sebagian besar atau kebanyakan. Kebanyakan ulama menghukumi sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Jadi sholat 2 rakaat untuk penghormatan kepada masjid itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, jumhur ulama menghukumi sholat tahiyatul masjid itu sunnah, bukan wajib. Jadi di dalam fikih hukum itu ada berapa? 3. Di dalam fikih hukum itu ada, coba sebutkan 3 apa aja? Haram, sunnah, mubah, wajib, makruh. Kenapa kok jadi 3? Jadi hukum itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunnah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, mubah. Larangannya lemah, larangannya kuat, haram. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini masuk kategori perintahnya tidak kuat. Jadi masuk kategori sunnah. Namanya sunnah kalau dikerjakan dapat, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan apapun, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Masih ingat nggak di dalam bab awqatis sholah ada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat? Masih ingat nggak? Ini abis lupa ya, ada hengkap di bab awqatis sholah, bab waktu-waktu sholat ada waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Ada. Ingat apa enggak? Ingat. Apa? 1. Hah? Subuh itu bukan terlarang untuk sholat. Subuh itu yang melarang menerima dirimu untuk sholat. Karena tanda jaga. Jadi waktu yang diharamkan untuk sholat adalah waktu. Kalau lapar itu keadaan. Waktu. Pertama yaitu terbitnya waktu di antara setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Itu diharamkan untuk sholat. Yang kedua, waktu setelah mengerjakan sholat asar sampai masuknya waktu maghrib. Jadi 2 itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, kalau misalkan kita masuk ke masjid di waktu terlarang, maksudnya dilarang untuk sholat, kamu sudah sholat subuh, keluar ke rumah, tiba-tiba kamu ada barang yang ketinggalan di masjid, kan balik lagi ke masjid. Sementara waktu matahari terbit belum. Jadi waktu sholat sunnah apa kalau matahari terbit? Bukan. Duha itu matahari sudah mulai naik ke atas. Pertama kali terbit itu namanya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah syuruk. Sholat
Sholat sunnah isyraq atau Surah. syuruk. Syuruk. Itu ketika matahari pertama kali terbit. Nah, di situ sholat sunnah syuruk. Nah, di antara setelah selesai sholat subuh sampai sholat sunnah syuruk itu haram untuk Sholat. Makanya kenapa sholat sunnah subuh tidak ada sholat sunnah ba'diyah Subuh. sama setelah asar juga ada ba'diyah asar. Jadi ini habis sholat ini kamu haram untuk sholat sampai nanti masuk waktunya maghrib gitu loh. Jadi tidak usah kerajinan. Misalkan habis sholat asar, ini tidak sah, ini cuma 4 rakaat, saya mau lanjutkan sholat sunnah hajat 28 rakaat umpama gitu. Umpama itu malaikat posang, mau dicatat apa ini kan gitu. Nah, tapi ketika kamu masuk ke masjid di dalam waktu terlarang, misalkan habis sholat subuh handphonemu ketinggalan, kamu balik ke masjid lagi kan pasti kan, otomatis masuk ke dalam masjid lagi. Tetap dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid adalah salah satu sholat sunnah yang boleh dikerjakan kapan saja dengan catatan masuk ke dalam masjid. Jadi kamu habis sholat subuh kan haram tuh sholat, kan keluar, masuk lagi tetap dianjurkan sholat sunnah masjid tahiyatul masjid. Sama habis asar keluar, masuk lagi persiapan menanti maghrib. Kan biasa kan? Masuknya kamu kalau habis sholat asar pulang mandi kan ke masjid, yang ke masjid kan ke masjid menunggu maghrib. Ketika kamu ke masjid menunggu maghrib itu masih waktu apa? Asar. Waktu asar, betul nggak? Nah, kamu sudah sholat asar, maka kamu haram untuk sholat. Tapi ketika kamu masuk ke masjid, walaupun kamu sudah sholat asar, kamu tetap dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid tidak ada batasan waktunya. Ini pendapat terkuat dalam madhab Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat ini dipilih pula oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim al-Jauzi. Jadi ulama-ulama besar sudah memberikan pendapat yang berkaitan dengan anjuran mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, yang keempat, jika masuk masjidnya berulang kali bagaimana? Handphone ketinggalan, masuk ke dalam masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu keluar nyampe rumah, uangnya ketinggalan, balik lagi ke masjid, maka tetap mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Balik lagi ternyata dompetnya yang ketinggalan, ngelolek malah. Uangnya ketinggalan, dompetnya ketinggalan. Nah, itu tetap dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi jika masuk masjid berulang kali, dianjurkan sholat tahiyatul masjid berulang kali juga. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ini adalah pendapat aqwa. Apa itu aqwa? Aqwa itu asal katanya dari qawiyun. Apa itu qawiyun? Air. Hah? Air itu aqua. Aqua ya. Ini kelamaan libur kajian kacau semua ini. Aqua paling kuat. Ternyata santri di belakang yang paling pintar. Aqua paling kuat. Lebih kuat dan akrab. Apa akrab itu? Paling dekat. Jadi menurut Imam Nawawi, pendapat sholat berulang-ulang tahiyatul masjid karena kalian berulang-ulang masuk ke dalam masjid itu pertama aqwa, yaitu yang paling kuat, dan kedua aqrab, yang paling dekat. Paling dekat kemana? Paling dekat kepada kebenaran. Kan kamu sudah di dalam masjid. Kalau sudah di dalam masjid itu bukan paling dekat pada masjid. Lebih tepat karena melihat dhahir. Apa itu dhahir? Dhahir, apa itu dhahir? Dhahir. Kamu bisa melihat dhahir saya, tapi kamu tidak bisa tahu isi batin saya. Wujud Fisik, wujud, nyata, itu namanya dhahir. Kalau dalam bahasa kerennya, dhahir itu adalah eksplisit. Ya, eksplisit itu dhahir. Artinya nyata, tampak itu. Jadi sesuatu yang bisa diraba itu namanya
Dohir. Bahasa kerennya eksplisit. Kalau sesuatu yang tidak bisa diraba namanya batin. Bahasa kerennya implisit. Kalau kamu jalan hati-hati kepleset. Jadi lebih tepat karena melihat dohir atau makna eksplisit dari hadis. Kan bunyi hadisnya bagaimana tadi? Bunyi hadisnya bagaimana tadi? Apa? Kok tidak tahu gimana? Kamu ini dari tadi ngapain? Saya nggak suruh baca Arabnya, baca Indonesianya. Apabila salah seorang di antara kamu memasuki masjid, terus maka janganlah kamu duduk hingga mengerjakan sholat 2 rakaat. Pintar semua, tapi perlu dituntun ya. Nah berarti kalau dilihat dari makna eksplisit hadisnya, makna dohir hadisnya itu menunjukkan bahwa setiap masuk masjid mengerjakan sholat 2 rakaat. Saya ngomong eksplisit semua ketawa-ketawa itu menandakan semuanya kampungan ini. Makanya saya ngomong eksplisit ketawa, dianggap lucu kan ya? Ya orang kampung. Gak apa-apa, orang kampung banyak yang hebat ya. Termasuk saya juga orang kampung. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Masih berada di dalam Babul Masjidi, yaitu bab tentang Masjid. Babul Masajid, yaitu bab tentang Masjid. masjid-masjid. Hadis yang ke 200 200 berapa? 210. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida, idza apabila dakhala telah memasuki, ahadukum salah seorang di antara kalian, al masjidah yakni masjid, fala yajlis maka janganlah kalian duduk, hatta sehingga yusolli rakaataini mengerjakan sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bisa difahami atau tidak maksudnya? Saya ulangin lagi ya, kelamaan libur kajian ini begini ini, jadi nalafnya itu lambat. Dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka janganlah kalian duduk hingga mengerjakan sholat 2 rakaat. Paham? Paham. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita lanjutkan kepada syarahnya. Yang pertama, hadis ini menjadi dalil larangan masuk masjid dan langsung duduk. Jadi ada larangan memasuki masjid langsung duduk. Hendaklah mengerjakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebagai bentuk pemuliaan pada masjid. Jadi kamu kalau masuk ke dalam masjid itu jangan langsung duduk, kerjakan dulu sholat 2 rakaat. Tujuan sholat 2 rakaat itu untuk menghormati masjid. Kenapa kok masjid harus dihormati? Karena rumah Allah. Kamu masuk ke rumahnya pejabat saja kan harus ada etikanya, ada tata caranya. Tidak boleh bensrogen, tidak boleh sembarangan masuk ke dalam rumah pejabat. Masuk rumah orang biasa pun juga ada aturannya, ada etikanya. Seperti contoh, mengetuk pintu tidak boleh lebih dari 3 kali. Maksudnya mengucapkan salamnya tidak boleh lebih dari 3 kali. Mengetuk pintu tidak boleh keras-keras. Maksudnya keras-keras itu tak kelabeng locot misalkan, itu tidak boleh. Yang penting berbunyi dan dikira-kira orang itu dengar. Nah, ketika sudah mengucapkan salam 3 kali kok tidak ada jawaban, maka pulang, tidak usah memaksa untuk masuk. Nah, kalau zaman sekarang karena sudah lebih canggih penyesuaian zaman, kalau misalkan salam mikola tak ngeding, nah kamu ambil handphone, miss call 3 kali. Kalau di miss call 3 kali tidak dijawab, ya sudah pulang. Berarti memang mungkin orang tersebut ada uzur, ada hajat, atau sedang tidak ingin dikunjungi. Orang yang masuk ke suatu kaum saja ada salam penghormatan, maka masjid pun demikian adanya. Kan kayak misalkan kita mau masuk ke satu kampung, maka kita harus mengikuti adat istiadat kampung tersebut. Kalau misalkan kamu ke luar negeri, sudah pernah ke luar negeri? Belum pernah, mana esok? Nah, kalau ke luar negeri itu biasanya ada aturan namanya visa. Nah, masing-masing negara itu visanya macam-macam. Ada misalkan di satu negara larangan untuk membawa rokok, itu nggak boleh bawa rokok dari negara kita. Jadi rokok itu harus benar-benar beli di negara tersebut. Atau misalkan ada kewajiban kalau mau keluar negeri rekeningnya harus punya saldo sekian ratus juta misalkan, baru boleh pergi keluar
negeri. Itu namanya aturan visa. Atau misalkan kalau kamu mau masuk ke negara Arab Saudi, mau masuk ke Mekah dan Madinah, itu juga ada visanya. Apa visanya? Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu masing-masing ada visanya, ada aturannya. Nah, visa untuk masuk masjid adalah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Jadi ke masjid saja ndak sholat sudah tak lebur. Pergi ke masjid ndak sholat itu sudah ndak lebur, ndak bagus. Apalagi kamu di dalam perjalanan berhenti ke masjid, ambu ke masjid cuma numpang pipis, habis itu langsung jalan lagi, itu asli lama ke masjid itu masuk kategori kurang ajar ke masjid. Jadi tidak boleh. Kalau memang sudah kebelet pipis, tidak ada tempat lain selain toilet masjid, ya sudah, tidak apa-apa pipis di sana, tapi sholat tahiyatul masjid dulu, sholat sunnah 2 rakaat dulu, baru jalan lagi. Orang masuk saja numpang tidur atau numpang duduk tidak sholat, itu sudah tidak betul. Apalagi kamu cuma numpang pipis langsung jalan. Jumhur ulama, jumhur itu apa? Jumhur, sebagian besar atau kebanyakan. Kebanyakan ulama menghukumi sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Jadi sholat 2 rakaat untuk penghormatan kepada masjid itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, jumhur ulama menghukumi sholat tahiyatul masjid itu sunnah, bukan wajib. Jadi di dalam fikih hukum itu ada berapa? 3. Di dalam fikih hukum itu ada, coba sebutkan 3 apa aja? Haram, sunnah, mubah, wajib, makruh. Kenapa kok jadi 3? Jadi hukum itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunnah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, mubah. Larangannya lemah, larangannya kuat, haram. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini masuk kategori perintahnya tidak kuat. Jadi masuk kategori sunnah. Namanya sunnah kalau dikerjakan dapat, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan apapun, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Masih ingat nggak di dalam bab awqatis sholah ada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat? Masih ingat nggak? Ini abis lupa ya, ada hengkap B. Di bab awqatis sholah, bab waktu-waktu sholat, ada waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Ada. Ingat apa enggak? Ingat sebenarnya. Apa? 1. Hah? Subuh itu bukan terlarang untuk sholat. Subuh itu yang melarang menerima dirimu untuk sholat. Karena tanda jaga. Jadi waktu yang diharamkan untuk sholat adalah waktu. Kalau lapar itu keadaan. Waktu. Pertama yaitu terbitnya waktu di antara setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu diharamkan untuk sholat. Yang kedua, waktu setelah mengerjakan sholat asar sampai masuknya waktu maghrib. Jadi 2 itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, kalau misalkan kita masuk ke masjid di waktu terlarang, maksudnya dilarang untuk sholat, kamu sudah sholat subuh, keluar ke rumah, tiba-tiba kamu ada barang yang ketinggalan di masjid, kan balik lagi ke masjid. Sementara waktu matahari terbit belum. Jadi waktu sholat sunnah apa kalau matahari terbit? Bukan. Duha itu matahari sudah mulai naik ke atas. Pertama kali terbit itu namanya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah isyraq atau
atau Syuruh. syuruk. Syuruk. Ya, itu ketika matahari pertama kali terbit. Nah, di situ sholat sunnah Syuruh. Nah, di antara setelah selesai sholat subuh sampai sholat sunnah syuruk itu haram untuk Sholat. Makanya kenapa sholat sunnah subuh tidak ada sholat sunnah ba'diyah Subuh. sama setelah asar juga ada ba'diyah asar. Jadi ini habis sholat ini kamu haram untuk sholat sampai nanti masuk waktunya maghrib gitu loh. Jadi tidak usah kerajinan. Misalkan habis sholat asar, ini tidak sah, ini cuma 4 rakaat, saya mau lanjutkan sholat sunnah hajat 28 rakaat umpama gitu. Umpama itu malaikat posang, mau dicatat apa ini kan gitu. Nah, tapi ketika kamu masuk ke masjid di dalam waktu terlarang, misalkan habis sholat subuh handphonemu ketinggalan, kamu balik ke masjid lagi kan pasti kan, otomatis masuk ke dalam masjid lagi. Tetap dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid adalah salah satu sholat sunnah yang boleh dikerjakan kapan saja dengan catatan masuk ke dalam masjid. Jadi kamu habis sholat subuh kan haram tuh sholat, kan keluar masuk lagi tetap dianjurkan sholat sunnah masjid tahiyatul masjid. Sama habis asar keluar masuk lagi persiapan menanti maghrib, kan biasa kan masuknya. Kamu kalau habis sholat asar pulang mandi kan ke masjid, yang ke masjid kan ke masjid menunggu Maghrib. Ketika kamu ke masjid menunggu maghrib itu masih waktu apa? Asar. Waktu asar, betul nggak? Nah, kamu sudah sholat asar, maka kamu haram untuk sholat. Tapi ketika kamu masuk ke masjid, walaupun kamu sudah sholat asar, kamu tetap dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid tidak ada batasan waktunya. Ini pendapat terkuat dalam madhab Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat ini dipilih pula oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim al-Jauzi. Jadi ulama-ulama besar sudah memberikan pendapat yang berkaitan dengan anjuran mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, yang keempat, jika masuk masjidnya berulang kali bagaimana? Handphone ketinggalan, masuk ke dalam masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu keluar nyampe rumah, uangnya ketinggalan, balik lagi ke masjid, maka tetap mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Balik lagi ternyata dompetnya yang ketinggalan, ngelolek malah. Uangnya ketinggalan, dompetnya ketinggalan. Nah, itu tetap dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi jika masuk masjid berulang kali, dianjurkan sholat tahiyatul masjid berulang kali juga. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ini adalah pendapat aqwa. Apa itu aqwa? Aqwa itu asal katanya dari qawiyun. Apa itu qawiyun? Air. Hah? Air itu aqua. Aqwa ya. Ini kelamaan libur kajian kacau semua ini. Aqwa paling kuat. Ya, ternyata santri di belakang yang paling pintar. Aqwa paling kuat, lebih kuat. Dan aqrab, apa aqrab itu? Paling dekat. Jadi menurut Imam Nawawi, pendapat sholat berulang-ulang tahiyatul masjid karena kalian berulang-ulang masuk ke dalam masjid itu pertama aqwa, yaitu yang paling kuat, dan kedua aqrab, yang paling dekat. Paling dekat kemana? Paling dekat kepada kebenaran. Kan kamu sudah di dalam masjid. Kalau sudah di dalam masjid itu bukan paling dekat pada masjid. Lebih tepat karena melihat dhahir. Apa itu dhahir? Dhahir. Apa itu dhahir? Dhahir. Kamu bisa melihat dhahir saya, tapi kamu tidak bisa tahu isi batin saya. Wujud fisik. Fisik, wujud nyata, itu namanya Dhahir. Kalau dalam bahasa kerennya dhahir itu adalah eksplisit. Ya, eksplisit itu dhahir. Artinya Nyata. tampak itu. Jadi sesuatu yang bisa diraba itu namanya dhahir. Bahasa kerennya eksplisit. Kalau sesuatu yang tidak bisa diraba namanya
batin. Bahasa kerennya implisit. Kalau kamu jalan dah hati-hati, kepleset. Jadi lebih tepat karena melihat zahir atau makna eksplisit dari hadis. Kan bunyi hadisnya bagaimana tadi? Bunyi hadisnya bagaimana tadi? Apa? Kok tidak tahu gimana? Kamu ini dari tadi ngapain? Saya nggak suruh baca Arabnya, baca Indonesianya. Apabila salah seorang di antara kamu memasuki masjid, terus maka janganlah kamu duduk hingga mengerjakan sholat 2 rakaat. Pintar semua, tapi perlu dituntun ya. Nah berarti kalau dilihat dari makna eksplisit hadisnya, makna zahir hadisnya itu menunjukkan bahwa setiap masuk masjid mengerjakan sholat 2 rakaat. Saya ngomong eksplisit semua ketawa-ketawa itu menandakan semuanya kampungan ini. Makanya saya ngomong eksplisit ketawa, dianggap lucu kan ya? Ya orang kampung. Gak apa-apa, orang kampung banyak yang hebat ya. Termasuk saya juga orang kampung. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.